Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat-sehat saja. Saya mohon maaf. eh, Pada kesempatan beberapa waktu yang lalu, saya tidak bisa membuat beberapa video pembelajaran dikarenakan saya dalam keadaan kurang sehat. Kemudian beberapa minggu yang lalu itu juga saya terkena karena saya positif COVID-19, sehingga beberapa agenda dalam pembuatan video pembelajaran agak sedikit tertunda. Jadi saya mohon maaf. Semoga dalam keadaan saya seperti ini, saya masih bisa maksimal dalam memberikan presentasi perkuliahan. Ya, kita langsung saja pada mata kuliah media sosial. Kita akan mempelajari pada pertemuan ini adalah tentang sejarah media sosial dan isu-isu terkait media sosial saat ini atau pada tahun 2020. Langsung saja kita belajar sedikit tentang media sosial ya. Nah, dalam sejarah media sosial kita harus mengetahui juga sejarah internet. Jadi, tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan Sputnik ke luar angkasa Amerika Serikat, merespon dengan menciptakan DARPA. Jadi, ketika Uni Soviet meluncurkan Sputnik, Amerika merespon dan menciptakan DARPA, Defense Advanced Research Project Agency. Proyek ini pusat riset yang akan membuat bangsa Amerika menjadi pemimpin terdepan dalam temuan-temuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek terbaru. Nah, ini tahun 57. Tahun 61, Leonard Kleinrock dari MIT menulis artikel mengenai aliran informasi dalam jaringan komunikasi besar, di mana hubungan komunikasi dalam teori dan konsepnya memakai model packet switching berbasis teknologi koneksi internet. Tahun 65, jaringan komputer berukuran besar pertama diciptakan. Sebuah komputer TX2 dari Massachusetts terhubung dengan komputer lain berbasis di California memakai saluran telepon dengan kecepatan yang rendah. Tahun 69, ARPANET lahir. ARPANET ini menghubungkan 4 titik dari universitas. Dari University of California di Los Angeles, Stanford Research Institute, kemudian University of California di Santa Barbara, dan University of Utah. Kemudian jaringan ini dihubungkan bersama-sama melalui sirkuit 50 kbps. Pesan pertama yang akan dikirim adalah login, LOGIN, namun terputus ketika huruf G diketik. Tahun 70-an, NCP, Network Control Protocol, didesain. Nah, ini memungkinkan pengontrolan koneksi dan aliran saat proses berjalan antara dua komputer berbeda. Ya, kalau di jaringan itu namanya peer-to-peer gitu ya, ada penghubungan. Nah, teknologi ini dikembangkan pada tahun 1970-an. Tahun 1972, email dikenalkan. Roy Thomson menciptakan apa yang kemudian menjadi standar format alamat email lewat internet, memakai tanda A-keong. Jadi A-keong itu A yang dilingkarkan oleh lingkaran di antara nama pengguna atau user dengan host. Nah, itu dia tahun 72. Kemudian tahun 1974, TCP/IP didesain, Transmission Control Protocol, Internet Protocol.
Sebuah protokol diterbitkan untuk menghubungkan jaringan ARPA bersama-sama yang disebut dengan Internet Network, yang tidak lagi memiliki kontrol terpusat dan akan bekerja berdasarkan TCP. Tahun 77-an, PC modem pertama keluar. Pengembangan PC modem dilakukan oleh Dennis Hyatt dan Dale Hetherington dan dijual kepada penghobi berat komputer. Kemudian tahun 78, The Bulletin Board System atau BSS atau sistem papan buletin pertama dikembangkan dan spam pertama lahir. Jadi spam itu pertama kali lahir tahun 1978. Tahun 1982, emoticon pertama lahir dan digunakan di internet. Scott Valhan menemukan emoticon pertama dan menemukannya di internet. Temuan ini langsung menjadi tren, seperti pemakaian tanda sama dengan tutup kurung dan sama dengan buka kurung untuk mengungkapkan emosi di antara pengguna. Jadi tahun 1982 emoticon itu udah muncul ya, emoticon smile dengan menghubungkan sama dengan buka kurung dan sama dengan tutup kurung. Kemudian tahun 1984 DNS diciptakan, Domain Name System. Server DNS membuat pengguna mengetik dengan mudah untuk mengingat nama domain dan menjadikannya sebagai alamat IP secara otomatis. Hal ini membuat alamat di internet menjadi lebih bersahabat ketimbang alamat IP berupa urutan angka. Jadi kalau dulu itu sebelumnya alamat dari domain itu adalah misalnya 192.172.1.10.10 dan sebagainya. Kemudian diganti dengan penggunaan kata-kata, misalnya www.internet.com. Nah, ini menggunakan penggunaan nama ini memudahkan seseorang untuk mengingat nama dari alamat domain tersebut. Tahun 1988, Internet Relay Chat atau IRC dikembangkan. Jadi IRC membuka kemungkinan pada chatting secara real time dan menjadi awal dari program pesan terkirim yang kita gunakan saat ini. Jadi pengembangan WA Chat, Yahoo Messenger, Facebook Chat itu pengembangannya sudah dimulai tahun 1988 dengan teknologi Internet Relay Chat. Ya, mungkin saya sedikit bernostalgia di era 90-an. Saya juga menggunakan 90-an sampai 2000 itu ya, saya menggunakan teknologi namanya MIRC, ya, Messenger Internet Relay Chat. Jadi saya menggunakan chatting dengan aplikasi MIRC. Tahun 89 AOL diluncurkan dan proposal WWW keluar. Ketika Apple mengeluarkan program Apple Link pada tahun 1989, proyek itu dinamai American Online. AOL masih eksis sampai kini dan populer di antara para pengguna internet. Proposal mengenai World Wide Web ditulis oleh Tim Berners-Lee yang bekerja di CERN, Badan Eropa untuk Riset Nuklir di Swiss, dan merupakan sistem hypertext yang berlaku global. Tahun 1980-an, dial-up internet provider komersil pertama jadi. Ya, setelah tahun 1989 dibuat proposalnya, kemudian tahun 90-an WWW rilis, ya. Nah, dalam proposalnya tahun 90 sesuai dengan standar sesuai dengan standar untuk HTML, HTTP dan URLs. Tahun 1991, website yang isinya yang pertama berbasis pada protokol pencarian keluar. Hal ini memungkinkan pengguna terhubung dengan alamat dan halaman website yang dicarinya dengan mengetikkan kata dan nama kunci. Tahun 1963, Mosaic Web browser grafis pertama untuk penggunaan masyarakat umum dikenalkan. Pada tahun ini, nama domain .gov dan .org dikenalkan untuk pengguna pemerintah dan PBB.
Tahun 1995, perdagangan melalui internet dan JavaScript dikenalkan. Enkripsi Secure Socket Layer (SSL) yang dikembangkan oleh Netscape membuat transaksi keuangan dan pembayaran kartu kredit secara online menjadi lebih aman. Hal itu menjadikan eBay dan Amazon, dua nama situs e-commerce terbesar di internet, tumbuh dengan cepat. Java dan JavaScript dikenalkan pertama kali ke publik, itu di tahun 1995. Kemudian, pada tahun 1996, Hotmail dikenalkan. Hotmail menjadi layanan webmail pertama yang diluncurkan di internet. Jadi sebelum kalian mengenal itu Yahoo Mail dan Gmail yang saat ini lagi fenomenal, itu Hotmail sudah duluan diperkenalkan, gitu ya. Dan sampai saat ini masih eksis Hotmail itu. Tahun 1998, Google dan Napster diluncurkan. Google merupakan mesin pencari informasi yang revolusioner dengan mengenalkan sistem ranking untuk terhubung dengan website berdasarkan popularitasnya. Napster menjadi gerbang pembuka untuk sharing file dan file audio melalui internet. Jadi Google itu membuat kategori pencarian search engine-nya itu berdasarkan ranking. Jadi misalnya kalau kita mau mencari misalnya kita mau mencari tentang teknologi informasi apa yang paling banyak dicari oleh user. Nah, dan itu berada pada ranking pertama. Nah, gitu ya. Jadi Google sangat pintar dalam hal ini gitu ya, membuat sistem perankingan ini. Tahun 2001, Wikipedia diluncurkan, satu dari beberapa website yang menyediakan kumpulan data dan isi yang bisa diperbaharui oleh pengguna media sosial. Jadi di Wikipedia itu bisa kita bisa modifikasi beberapa sumber dan data. Misalnya beberapa informasi atau beberapa sumber atau beberapa pengetahuan yang semakin lama semakin berkembang. Tahun 2003, Skype dan MySpace diluncurkan. Skype dikeluarkan ke publik, memberikan kemudahan dan penggunanya bertatap muka mengobrol melalui panggilan IP. Kemudian MySpace menjadi situs media sosial yang populer. Itu dulu ya, jadi dulu itu ada Skype dan MySpace. Kemudian di tahun 2004, Facebook diluncurkan oleh Mark Zuckerberg. Tahun 2005, YouTube diluncurkan. Nah, YouTube memungkinkan pengguna media sosial menonton dan berbagai video secara online. Jadi dia ada streaming, kemudian ada video-video yang bisa kita lihat secara online. Tahun 2006, Twitter diluncurkan. Microblog ini memungkinkan pengguna menyatakan pendapat tentang pendapat dengan pembatasan 140 karakter. Ya, nah Twitter ini terinspirasi oleh Flickr. Jadi kalau kita mau membuat sebuah pendapat, itu kita dibatasi oleh 140 karakter. Nah, inilah yang dikembangkan oleh Twitter. Tahun 2007, Hulu, sebuah kerjasama antara ABC, NBC, dan Fox, membuat pertunjukan TV yang populer dan dapat disaksikan secara online, menandai keluarnya iPhone yang menyedot perhatian karena pembaharuan aplikasi mobile web dan desainnya yang revolusioner. Nah, tahun 2007 Hulu diciptakan. Nah, kemudian sekarang udah banyak seperti kita udah tahu itu Netflix. Ya, Netflix itu situs video, kemudian ada Prime Video dan banyak hal yang lainnya. Kemudian saya membahas sedikit tentang hal-hal yang fenomenal itu salah satunya beberapa aplikasi di jaring sosial. Yang pertama itu adalah Instagram. Ya, Instagram berdiri pada tahun 2010 oleh perusahaan Burn Inc. Company pada tanggal 9 April tahun 2012. Kemudian diumumkan bahwa Facebook setuju untuk mengambil alih Instagram
dengan nilai sekitar 1 miliar. Jadi tahun 2012 Facebook mengambil alih Instagram, ya. Kemudian TikTok diciptakan oleh Yiming yang merupakan lulusan software engineer dari Universitas Nankai, mendirikan perusahaan teknologi namanya ByteDance pada Maret 2012. Jadi TikTok tahun 2012 rilis. Ya, meskipun tahun 2010 si Yiming ini udah membuat gitu ya, udah merancangnya, cuman rilis aplikasinya itu pada tahun 2012. Kemudian masih dari Cina ya, tadi TikTok itu dari Cina, kemudian Zoom diciptakan oleh Eric Yuan, itu mantan insinyur dan eksekutif dari Cisco. Meskipun Cisco udah menciptakan aplikasi untuk conference, untuk media-media lainnya gitu ya. Eric Yuan ini keluar, dia resign, kemudian mendirikan sebuah aplikasi, ya, aplikasi bernama aplikasi Zoom. Nah, perangkat software ini diluncurkan pada tahun 2013. Cuman sangat berkembang dan sangat revolusioner juga, fenomenalnya pada tahun 2020. Ya, itu ditandai karena apa? Karena hampir seluruh pembelajaran atau pertemuan dan pekerjaan dilakukan secara online. Ada yang namanya nanti work from home, ada nanti belajar e-learning, gitu ya. Nah, ini sangat fenomenal yang diciptakan oleh Eric Yuan. Baik, kemudian kita mengkaji sedikit tentang digital around in Juli gitu ya. Jadi penggunaan internet pada bulan Juli. Pada bulan Juli ini bisa kalian lihat ini. Itu total populasi yang menggunakan internet saat ini di dunia itu ada sebanyak 7,79 miliar gitu ya, populasinya ya. Ada peningkatan sebanyak 56%. Kemudian yang menggunakan telepon, ya, menggunakan telepon ini bisa kita lihat di sini. Di sini itu sebanyak 5,15 miliar orang, ya. Oke, kemudian pengguna internet itu ada sebanyak 4,57 miliar orang. Kemudian yang kita bahas ini adalah yang aktif ada sosial media. Jadi yang aktif sosial media itu ada sebanyak 3,96 miliar ya, 3,9 miliar. Itu ada peningkatan sebanyak 51%. Ya, nah, bisa kita lihat lebih dari separuh dunia sekarang menggunakan media sosial. Ya, seperti yang kita lihat tadi sebelumnya itu ada 51% ya. Ada sekitar 51%. Ada sekitar 51%. Kemudian pengguna media sosial telah tumbuh lebih 10% selama setahun terakhir, menjadikan total global menjadi 3,96 miliar pada awal Juli 2020. Ini berarti untuk pertama kalinya lebih dari setengah populasi dunia sekarang menggunakan media sosial. Dengan lebih banyak orang menggunakan media sosial daripada tidak. Ya, tren pertumbuhan menunjukkan bahwa rata-rata dari 1 juta orang menggunakan media sosial untuk pertama kalinya setiap hari selama 12 bulan. Ya, setara hampir 12 orang pengguna baru setiap detik. Jadi kalau satu tahun itu ada 365 hari, satu hari itu ada 24 jam, 1 jam itu ada 60 menit, 1 menit itu ada 60 detik, artinya apa? Setara 12 orang dalam 1 detik selama 1 tahun ini gitu ya. Terlebih lagi laju pertumbuhan tampaknya telah dipercepat dalam berbagai bulan terakhir, meskipun total global telah melewati 50% tadi. Kemudian di saat pandemi COVID-19, adanya lockdown. Ya, itu ada lockdown dari beberapa negara. Mungkin telah berperan dalam peningkatan adopsi ini.
Ya, ada peningkatan penggunaan jaringan sosial ini. Ya, nah itu kita lihat dengan adanya lockdown tadi, tetapi banyak poin data yang memberikan terakhir diperbarui pada kuartal pertama. Jadi ada kemungkinan yang masuk akal bahwa kita akan melihat pertumbuhan yang cepat dalam laporan statistik berikutnya gitu. Jadi data ini saya ambil di tahun Juli 2020. Mungkin nanti setelah pandemi ini kita bisa mengambil data yang lebih akuratnya gitu. Ya, ini pada saat pandemi kita ambil datanya. Nah, saya berbicara tentang pengambilan data di sini ya. Pengambilan data di sini, saya bisa melihat itu hampir 70% masyarakat di dunia menggunakan smartphone dan laptop komputer. Ya, berbeda kalau misalnya PC atau desktop komputer mungkin ada di perkantoran, ada di beberapa tempat gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini gitu, kalau kita lihat di sini itu lebih banyak pada saat pandemi COVID-19 itu menggunakan smartphone dan juga laptop komputer ya. Smartphone-nya 70%, kemudian laptopnya 70%. Ya. Nah, sedangkan misalnya PC itu hanya 33%, kemudian tablet device itu hanya 23%. Jadi lebih banyak orang menghabiskan waktu dengan menggunakan smartphone dan laptop komputer. Di samping ada smart TV, ada game konsol, smart speaker atau smartwatch. Kemudian aktivitas online pada saat COVID-19 itu kalau kita lihat itu antara perempuan dengan laki-laki gitu ya. Perempuan laki-laki lebih banyak perempuan itu melihat itu watching more show and films on streaming service. Jadi lebih banyak nonton film dan streaming gitu ya. Mungkin kebanyakan nonton drama Korea, drakor mungkin ya. Nah, dan ini paling banyak gitu ya, paling banyak. Kalau kita lihat presentasi dari pengguna dari umur 16 tahun sampai 64 tahun. Ya, ini di beberapa negara, jadi hampir rata-rata negara, hampir rata-rata. Kemudian menggunakan sosial media itu masih banyak kaum perempuan 46%, sedangkan laki-laki hanya 41%. Kemudian menggunakan pesan message service itu hampir rata-rata semua sama gitu ya, 42 dan 42. Kemudian mendengarkan musik itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Kemudian menggunakan mobile app, aplikasi gitu ya, waktu lain itu lebih banyak laki-laki gitu ya. Laki-laki itu 38%, kemudian perempuan 31%. Kemudian creating and upload video. Nah, seperti saya nih upload video di YouTube. Nah, itu lebih banyak kaum laki-laki daripada kaum perempuan dalam penguploadan video. Ini ditandai 17% populasi laki-laki itu mengupload video, kemudian 15% hanya perempuan. Kemudian listening to more podcast. Nah, podcast itu lebih banyak mendengarkan podcast itu adalah kaum laki-laki. Kemudian pada apa yang diharapkan gitu ya, yang diminta sama menghadapi COVID-19 ini, yang paling banyak gitu ya, yang paling banyak menolong masyarakat, misalnya pertolongan menghadapi yang berhubungan dengan lockdown itu 83%. Jadi lebih banyak digital role itu ya diambil di 83%. Kemudian pertolongan untuk pembelajaran anak itu ada 76%. Kemudian pertolongan untuk hubungan antara friends ya, hubungan komunikasi dengan teman dan juga keluarga itu ada 74%. Jadi yang paling tertinggi itu adalah terkait tentang COVID-19, kemudian tentang pendidikan anak,
ya, karena hampir rata-rata anak di seluruh dunia itu melakukan kegiatan pembelajaran berada di rumah gitu ya. Jadi ada permasalahan sedikit bagaimana anak-anak belajar. Kemudian tentang pekerjaan 67%, kemudian tentang entertainment atau entertain dan engage itu 65%, kemudian shopping 45%, kemudian tentang makanan ya, food store, toko-toko makanan itu 44%, ya, kemudian kesehatan mental 43%, kemudian akses untuk kesehatan itu 41%, ya, dan selebihnya itu ada keep fit and exercise itu 40%, kemudian improve my income dan finance itu 29%. Ya, jadi banyak aturan-aturan dari digital yang dilihat pada era pandemi ini itu terkait tentang aplikasi yang membantu gitu ya. Oke, kemudian use of social media for brand research. Nah, yang sering mencari brand gitu ya. Nah, mencari brand itu lebih banyak kalau kita lihat dari sisi usia 16-24 tahun. Ini anak milenial. Itu perempuannya 50% mencari brand di sosial media. Kemudian anak laki-lakinya itu 45%. Kemudian kalau kita lihat pada usia 25-34 tahun itu 46% perempuan, 43% itu laki-laki. Ya, jadi masih mendominasi itu adalah anak-anak milenial gitu ya, 16-24 dan 25-34 tahun. Sedangkan 34 ke atas itu hampir rata-rata ya, kalau 35-44 tahun itu 41% sama aja. Kemudian 45 tahun ke atas juga 33, lebih banyak laki-lakinya. Kemudian 55-64 28%. Kemudian membuat perencanaan bekerja dari rumah. Jadi di saat COVID-19, enduring plans to work from home itu banyak didominasi kayaknya sepertinya anak usia 16-24 tahun itu cowoknya, laki-laki itu lebih banyak, dominan 35%. Kemudian 25-34 itu masih laki-laki. Kemudian 35-44 itu masih banyak laki-laki. Jadi yang paling banyak work from home kalau di dunia itu adalah kaum laki-laki. Oke, kemudian kita lihat di sini gitu ya, yang membuat perencanaan jangka panjang terhadap pekerjaan di rumah gitu ya, akses di rumah itu lebih banyak kalau kita lihat di sini itu di Filipina. Jadi kalau di negara Asia Tenggara hampir rata-rata membuat perencanaan jangka panjang itu Filipina dengan angka 52%. 52% populasi itu sudah merencanakan untuk bekerja di rumah. Setelah itu India itu ada sekitar 50%. Kemudian ada Afrika Selatan, Brazil, Singapura, Rumania, USA, UK. Jadi hampir rata-rata orang di dunia itu membuat sebuah plans untuk work from home itu ada 27%. Nah, ya, yang paling kecil itu 10% ada di Jepang. Nah, Indonesia posisinya di mana? Indonesia masih di bawah 10%. Jadi Indonesia masih di bawah 10% mungkin. Nah, nanti kita akan lihat ya penyebabnya sepertinya apa gitu ya. Kenapa masyarakat populasi Indonesia masih kurang dari 10% dalam kegiatan work from home. Nah, di sini kita lihat. Kemudian pada saat COVID, data yang saya ambil pada Juli tahun 2020 itu yang menggunakan teknologi video conference. Ya. Nah, dalam penelitian ini yang kita lihat itu yang menggunakan lebih banyak aplikasi Zoom dan Google Meet. Nah, yang banyak menggunakan video conference itu kalau kita lihat yang di posisi awal
yang di dunia itu adalah India. India ada sekitar 46%, ya, 46% populasi di India itu memanfaatkan aplikasi Zoom sebagai media conference. Di bawahnya ada Filipina, setelah itu ada Afrika Selatan, dan keempat itu di Singapura. Ya, jadi di Asia Tenggara, Filipina dan Singapura itu mendominasi kegiatan video conference menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian di Jepang, nah di sini di data ini saya tidak melihat Indonesia, artinya Indonesia masih di bawah 8%. Ya, conference-nya masih di bawah 8%. Kemudian menggunakan mobile internet connection speed. Nah, ini jadi permasalahan sebenarnya gitu. Permasalahannya adalah kenapa Indonesia masih sangat sedikit, mungkin gitu ya. Mungkin permasalahannya adalah pada kecepatan internetnya. Ya, karena kecepatan internet kita di beberapa negara, di beberapa daerah itu tidak merata. Ya. Nah, misalnya kalau yang paling banyak itu menggunakan mobile internet connection speed itu berada di Korea Selatan. Di Korea Selatan itu sudah menggunakan 1 Gbps kayaknya, 110,1 Mbps atau 101 Gbps. Nah, kemudian kalau kita lihat, kalau untuk gitu ya, untuk rata-rata kecepatan yang lebih mendukung atau mengakomodir seluruh kegiatan online, itu sebenarnya kecepatannya adalah 34,7 Mbps. Ya, kecepatannya 34,7 Mbps. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Di Indonesia begini. Di Indonesia ada di urutan 16,4 ya. Ya, 16,4 hampir sama dengan Ghana. Nah, di sini ya, 16,4 ya. Nah, ini Indonesia, ini posisi Indonesia. Jadi bisa kita simpulkan Indonesia hanya memiliki kecepatan rata-rata 16,4 Mbps. Ya, untuk penggunanya, untuk setiap penggunanya. Sedangkan kecepatan rata-rata di dunia adalah 34,7 Mbps. Ya, itu kalau kita ambil rata-rata. Nah, kalau kalian bagaimana mahasiswa? Kecepatan yang kalian peroleh berapa Mbps? Itu di rumah masing-masing. Nah, mungkin lebih bawah lagi ya. Nah, ini di permasalahan bersama dan mungkin akan kita kembangkan. Nah, salah satunya yaitu tadi, kenapa saya tidak menggunakan aplikasi Zoom? Ya, kecepatan kita itu masih banyak terkendala gitu dalam penggunaan aplikasi streaming dan conference. Oke, baik. Kemudian yang menggunakan video conference itu, kalau kita lihat dari sisi umur, itu lebih banyak yang umur anak-anak milenial ya, 16 sampai 24 itu cowoknya banyak. Kemudian 25 sampai 34 itu lebih juga mendominasi cowoknya. Kemudian hampir rata-rata gitu ya, hampir rata-rata menggunakan aplikasi video conference itu didominasi oleh kaum laki-laki. Oke, baik. Beberapa platform video conference yang saya ambil dari di Juli tahun 2020, gitu ya. Partisipan yang paling banyak itu adalah yang menggunakan aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom itu hampir rata-rata 300 juta pengguna per hari. 300 juta pengguna per hari. Makanya aplikasi buatan Cina ini sangat fenomenal sekali gitu. Dibanding oleh saingannya itu adalah aplikasi dari Google. Ya. Jadi kalau data dari World Wide Daily itu meeting partisipan untuk Google Meet itu hanya 100 juta per hari. Ya, 100 juta populasi per hari. Nah, ya, jadi 3 kali lipatnya yaitu Zoom, menggunakan aplikasi Zoom. Nah, dan setelah itu menggunakan aplikasi dari Microsoft Teams itu 75 juta per hari. Kemudian masih ada juga menggunakan Skype itu 40 juta. Kemudian Cisco Webex itu 500 juta per bulan. Nah, ya, jadi agak sedikit di bawah gitu ya. Nah, kalau yang per hari itu Zoom. Kemudian sosial media lainnya itu Instagram.
Instagram advertising. Jadi kalau anak-anak milenial atau kalian mahasiswa yang mau mencari iklan itu sebenarnya lebih bagus di Instagram. Kenapa? Nah, ini kita lihat ya. Hampir rata-rata gitu ya, pengguna Instagram di dunia saat ini adalah sebanyak 1 miliar orang. Ya. Jadi kalau populasi di atas 13 tahun yang menggunakan pemasaran di Instagram itu sebanyak 18%-nya. Nah, ya. Kemudian kita lihat itu hampir rata-rata ya pertumbuhannya itu untuk iklan gitu ya atau advertising yang ada di Instagram peningkatannya ada 11% atau sekitar 100 juta gitu per tahun. 111 juta pengguna menggunakan advertising. Nah, makanya kalau kalian memiliki beberapa menjadi selebgram atau dengan followers yang sangat banyak, itu untuk mengendorse atau mengiklankan sebuah produk itu sangat potensial sekali gitu ya. Nah, yang paling banyak menggunakan Instagram ini adalah kaum perempuan. Ya, ini ditandai 51% kaum perempuan itu menggunakan Instagram sebagai sosial media mereka, sedangkan 49% itu kaum laki-laki memanfaatkan Instagram sebagai jaring sosial mereka. Kemudian saya melihat TikTok. Nah, TikTok di bawah Instagram, ya, hampir rata-rata gitu ya. Pengguna TikTok itu 800 juta orang pengguna, ya. Kemudian ada peningkatan gitu ya. Jadi per bulannya peningkatan peningkatan share populasinya itu 13%. Kemudian aplikasi ini sudah banyak di-download gitu ya, diunduh sebanyak 2 miliar kali gitu. Ya, 2 miliar kali. Nah, yang paling banyak itu menggunakan adalah kaum laki-laki. Ya, jadi pemanfaatan kayaknya saya juga heran ini di TikTok kalau kaum perempuan hanya menggunakan 46%-nya, sedangkan kaum laki-laki menggunakan 54%. Jadi TikTok dominan ya dimanfaatkan oleh kaum pria. Nah, ini masih jadi tanda tanya nih, kenapa cowok lebih banyak nonton TikTok daripada kaum perempuan nih? Nah, ya. Nah, nanti bisa dijawab dari analisa saudara mahasiswa dalam tugasnya ya. Oke. Kemudian kita lihat pada era COVID-19 ini juga more likely to shop online. Nah, yang menggunakan aplikasi online shop, kita lihat yang paling banyak itu, ini paling banyak nih India ya. Paling banyak India nih. India 59%. Kemudian Afrika Selatan, setelah itu Cina, setelah itu baru Brazil. Filipina ada di urutan kelima. Jadi hampir rata-rata gitu ya. Orang menyukai belanja online itu kalau di populasi dunia sebanyak 49%. Ya, 49%. Nah, Indonesia ada di mana? Indonesia masih di bawah 23%. Ya, mungkin karena krisis atau karena apa gitu ya, atau keuangan finance Indonesia masyarakatnya masih di bawah 23% untuk belanja online gitu ya. Jadi kalau yang paling banyak itu India. Wah, India ini mungkin populasinya banyak, meskipun kecepatan internetnya juga di bawah rata-rata, tapi mereka sudah memanfaatkan teknologi online secara maksimal gitu ya. Begitu juga dengan Filipina. Filipina itu di negara Asia Tenggara juga di atas Singapura malahan gitu ya. Ya, kemudian yang paling bawah itu yang 23% itu Jepang. Kemudian transaksi e-commerce yang paling banyak itu ternyata yang paling banyak itu penambahannya adalah yang paling banyak kita lihat itu adalah sport equipment. Jadi kayaknya pas saat pandemi ini lebih banyak orang membeli peralatan olahraga ya. Paling banyak itu 83,4%.
Setelah itu mungkin belanja di supermarket, ya banyak supermarket yang mengonlinekan sekarang gitu ya, mall-mallnya mengonlinekan, itu hanya 66,5%. Di bawahnya ada retail teknologi, ya retail tech ini misalnya misalnya perangkat handphone, perangkat gadget gitu ya. Kemudian home furnishing, furnitur, kemudian kosmetik 41,6, kemudian media 30,7%, kemudian banking itu menggunakan hanya 25,9%, kemudian peralatan mewah itu 24,6%, fashion biasanya paling di atas biasanya gitu. Tapi fashion sekarang udah ada di urutan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada di urutan ke-9. Fashion mengalami penurunan peminatan ya secara belanja secara online. Itu sekitar 19,7%. Kemudian perhiasan juga 17,1%. Telekomunikasi itu mengalami penurunan juga 13,6%. Tapi yang paling merosot itu adalah tourism, adalah pada sektor pariwisata. Sektor pariwisata tidak mengalami peningkatan, malah mengalami penurunan sebanyak 30%. Itu di seluruh dunia. Ya biasanya kita kan membeli tiket pesawat, kita mau pergi jalan-jalan ke kemana itu sangat dibatasi ya. Dan sekarang bisa kita lihat itu beberapa maskapai sudah merumahkan karyawannya gitu ya, karena tidak sanggup lagi untuk menyokong pembiayaan dan penggajian pada perusahaan mereka. Baik, demikianlah ini materi kita pada pertemuan ini. Semoga bisa memaknai. Saya harap ini bisa disimpulkan dan bisa dibuat resumenya dan dikumpul sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan. Ya, pada akhirnya saya tutup perkuliahan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.